Shalom, ada sukacita, banyak berkat, duit lancar. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam jumpa kembali, sahabat Richard Sulinta dimanapun saudara berada. Jangan lupa saudara untuk supaya saudara mendapat notifikasi dari live streaming saya dan juga upload videonya. Dan pengajaran-pengajaran yang sangat menarik, saudara harus subscribe dan juga klik dan juga share. Mantap, supaya kita sama-sama melihat ya berkat Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita mau bicara tentang resep hidup bahagia. Puncak tertinggi dari kehidupan manusia itu adalah kebahagiaan. Saudara menikah untuk bahagia, saudara bekerja untuk bahagia. Saudara tidak mau menikah juga, itu kebahagiaan saudara. Semua kita mencari kebahagiaan. Mazmur 62 ayat 1-7 berkata, "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan." Haleluya. Saudara, Daud atau pemazmur mengatakan bahwa hanya dekat Tuhan saja membuat ketenangan. Itu sebabnya jangan menjalani hidup tanpa Tuhan dalam perjalanan hidupmu, supaya engkau selalu kuat menjalani resep hidup bahagia. Yang pertama saya mencatat, ya, di sini dikatakan bahwa jangan khawatir. Kekhawatiran adalah penyebab aktivitas dan pikiran kita tidak produktif. Kenapa kita tidak boleh khawatir? Karena kita punya iman. Yang kedua, karena kekhawatiran membuat kita mandek, nggak bisa berbuat apa-apa. Yang ketiga, karena kekhawatiran menghilangkan sukacita. Sekarang ini ada banyak orang kerja tanpa ada semangat. Orang dalam rumah juga tanpa gairah. Istri di sudut, suami di sudut, anak di sudut. Main handphone semua tanpa ada komunikasi. Yang kedua, resep kebahagiaan. Jangan menyimpan dendam. Imamat 19 ayat 18. Saudara, amarah, kebencian, kedendaman itu harus diselesaikan. Jangan biarkan kedendaman itu menguasai diri saudara. Dendam adalah luapan kemarahan yang tidak terselesaikan, harus selesai. Kenapa kita tidak boleh dendam? Karena menyimpan dendam ibarat menyimpan bom waktu. You punya kepahitan sama suami atau sebaliknya atau kepada orang, itu satu saat pasti akan meledak. Kenapa kita tidak boleh dendam? Yang kedua, karena dendam merusak kesehatan, menurun terus imun saudara. You marah, you benci orang, you stres menghadapi orang itu. Lama-lama 75 titik dalam tubuh saudara keluar, titik-titik yang berpotensi menjadi penyakit. Yang ketiga, kenapa kita tidak boleh dendam? Karena dendam ganggu emosi seseorang. Orang kalau dendam itu tiba-tiba dia bisa marah. Dia bisa ngomong kasar. Orang kalau ngomong kasar itu ceplas, ceplos itu ada pikria itu. Pikria artinya kepahitan. Yang ketiga, resep hidup bahagia yang ketiga, jangan bawa masalah ke tempat tidur. Tempat tidur, saudara, tidur itu membuat kita sehat. Tapi kalau you bawa masalah dalam tempat tidur, susah. You jangan bilang sama saya, "Pak Richard, saya kok mimpi setan, mimpi seram ya. Apa rumah saya harus didoakan?" Enggak. Itu kalau mimpi seram, mimpi setan itu karena you itu terlalu banyak masalah dibawa dalam tidur. Jadi, Yesus. Ya, jangan bawa masalah tempat tidur. Kenapa kita tidak boleh membawa masalah di tempat tidur? Dikatakan di sini bahwa membawa masalah ke tempat tidur akan mendatangkan sejumlah penyakit, depresi, diabetes, kanker, dan muncul penyakit yang lain. Yang keempat, jangan hidup pada masa lalu. Ingat saudara,
Hidup ini ada 3 masa. Masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Masa lalu itu adalah pelajaran. Apapun persoalan saudara, jadilah pelajaran. Hari ini adalah kehidupan supaya jangan saudara tidak hidup hari ini. Banyak orang yang tidak menerima masa lalunya, kegagalannya, jadi tidak hidup hari ini. Dan kalau tidak hidup hari ini, bagaimana you melihat masa depan? Yang kelima, resep hidup bahagia. Jadilah pendengar yang baik. Ketika Anda jadi pendengar yang baik, Anda akan disukai semua orang. Dan ini membuat Anda lebih bahagia. Jangan suka berdebat sama orang. Saya orangnya itu malas mau berdebat sama orang. Ya oke. Kalau you anggap benar, ya jalaninlah. Karena segala sesuatu ini tidak ada yang mutlak. Tidak ada yang mutlak. Semua bisa terjadi. Kita bilang itu salah, ternyata suatu saat bisa benar. Kita bilang ini benar, ternyata bisa salah. Dan yang terakhir. Yang terakhir, ingat resep kebahagiaan. Hitunglah berkatmu. Jangan pernah lupa sekecil apapun berkat yang saudara dapatkan dari Tuhan. Ada lagu lama, hitung berkat satu-satunya. Ya, dikatakan hitung berkat satu-satunya. Nanti satu saat engkau akan kaget atau engkau akan terkejut dengan hasilnya. Ini mulut ini jangan suka bersungut. Bersyukurlah. Di Indonesia ini air begitu melimpah. You pergi ke Afrika, air comberan, air gota bisa diminum. Luar biasa. Marilah kita menghitung berkat Tuhan dalam hidup kita. Pasti kita akan kagum. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai kesimpulan saya, kebahagiaan adalah dambaan semua orang. Hanya dengan kemurahan Tuhan, kita bisa menikmati kebahagiaan sejati. Saya Pendeta Richard Surinta, selalu hadir untuk saudara.